Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Pada musim haji, Uwais Al-Qarni pernah menyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibuku, sesungguhnya aku tidak mempunyai harta, sesungguhnya aku tidak mempunyai kendaraan, dan sesungguhnya aku tidak mempunyai apa-apa, tetapi aku mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang kekar. Untuk itu, wahai ibuku, mari naik di atas pundakku agar aku mengantarkan engkau dari kota Yaman ke kota Mekah." Inilah yang dilakukan Uwais Al-Qarni, selalu menggendong ibunya untuk berjalan kaki dari kota Yaman ke kota Mekah dalam waktu 3 bulan. Apa yang diperjuangkan Uwais Al-Qarni bukan darah, bukan keringat, tetapi nyawa taruhannya. Itulah besarnya pengabdian Uwais Al-Qarni kepada ibunya yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man lam yashkurun nas lam yashkurillah." Barang siapa yang bersyukur kepada manusia, maka ia akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, mari kita berpikir sejenak, karena pada diri manusia itu ada tempat-tempat kita untuk bersyukur, ada tempat-tempat kita untuk berterima kasih. Dengan rasa bersyukur kepada mereka, dengan rasa mengucapkan terima kasih kepada mereka, maka kita akan senantiasa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka tersebut? Mereka itu adalah orang tua kita. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ayah dan ibumu. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah cukup jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menyuruh kepada kita untuk membalas jasa-jasa kedua orang tua kita, karena Allah Maha mengetahui setiap anak pasti akan tidak mampu membalas jasa-jasa kedua orang tuanya. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan kepada kita agar senantiasa berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Mari kita lihat sebuah alkisah. Di dalam sebuah riwayat, ada salah satu sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Beliau itu adalah Uwais Al-Qarni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, dan kepada sahabat-sahabatnya, apabila di suatu saat nanti kalian berjumpa dengan seorang pemuda yang memiliki penyakit kulit, maka hendaklah kalian meminta doa kepadanya, karena doa-doanya itulah dihijabahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata pemuda itu adalah Uwais Al-Qarni yang hidup di kota Yaman, dan doanya itu langsung dihijabahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rahasianya? Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu rahasia
Doa Uwais Al-Qarni itu dihijabahkan oleh Allah. Salah satunya ialah beliau tidak pernah menolak permintaan ibunya. Ini penyebab doa-doa Uwais Al-Qarni itu langsung dihijabahkan oleh Allah, karena beliau tidak pernah menolak yang telah diucapkan oleh ibunya. Suatu hari ibunya telah meminta kepada Uwais Al-Qarni, "Wahai anakku Uwais, tolong antarkan ibu ke kota Makkah, bawa ibu ke Baitullah. Ibu ingin sholat di depan Ka'bah, ibu rindu sekali dengan Baitullah." Pada saat itu Uwais Al-Qarni hanya bisa tersenyum dan kemudian berdoa di dalam hatinya, "Ya Allah, ya Rabbi, ini adalah ibuku. Aku tidak mempunyai harta, aku tidak mempunyai kendaraan, dan aku tidak mempunyai apa-apa, dan aku tidak bisa mengantarkan ibuku ke kota Makkah, karena sesungguhnya jarak kota Yaman ke kota Makkah itu cukup jauh. Maka pada hari ini ya Allah, kuserahkan semua ini kepadamu, karena Engkaulah yang maha kuasa, karena Engkaulah yang maha mengetahui, dan karena Engkaulah yang maha mengabulkan permintaan doa-doa hamba-Mu." Inilah yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Selain bertawakal kepada Allah, memohon doa kepada Allah, beliau juga tidak pantang menyerah untuk berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana agar ibunya itu bisa sampai ke kota Makkah. Suatu hari Uwais Al-Qarni membeli anak domba. Anak domba inilah kemudian ia gendong untuk naik dan turun ke atas bukit selama 8 bulan. Semakin hari anak domba ini semakin besar. Semakin besar anak domba ini semakin berat timbangannya. Dan semakin berat timbangannya, Uwais Al-Qarni tetap terus menggendong anak domba ini untuk naik dan turun ke atas bukit. Dan suatu hari Uwais Al-Qarni tubuhnya semakin kuat, tubuhnya semakin kekar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada musim haji Uwais Al-Qarni pernah menyampaikan kepada ibunya, "Wahai ibuku, sesungguhnya aku tidak mempunyai harta, sesungguhnya aku tidak mempunyai kendaraan, dan sesungguhnya aku tidak mempunyai apa-apa, tetapi aku mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang kekar. Untuk itu wahai ibuku, mari naik di atas pundakku agar aku mengantarkan engkau dari kota Yaman ke kota Makkah." Inilah yang dilakukan Uwais Al-Qarni, selalu menggendong ibunya untuk berjalan kaki dari kota Yaman ke kota Makkah dalam waktu 3 bulan. Apa yang diperjuangkan Uwais Al-Qarni bukan darah, bukan keringat, tetapi nyawa taruhannya. Itulah besarnya pengabdian Uwais Al-Qarni kepada ibunya yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan ini. Setiba sampai di kota Makkah, ibunya tidak menyadarkan diri. Lantas Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah dan menangis, dan kemudian ibunya diletakkan di depan Ka'bah. "Ya Allah, ya Rabbi, sadarkanlah ibuku ya Allah, selamatkanlah ibuku ya Allah, dan berikanlah kesempatan kepada ibuku ya Allah untuk melihat Ka'bah, rumah Baitullah." Kemudian di sela-sela waktu Allah Subhanahu wa taala langsung menghijabahkan doa-doa Uwais Al-Qarni. Maka pada saat itulah ibunya menyadarkan diri, kemudian ia melihat langsung dengan mata kepalanya, ternyata ia sudah berada di depan Ka'bah. Berapa senangnya, betapa bahagianya ibu Uwais Al-Qarni, dia sampai melihat Ka'bah Baitullah sebagai suatu cita-citanya, sebagai obat perindunya,
dalam rangka menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah perjuangan Uwais Al-Qarni, terus menggendong ibunya. Selain sholat di depan Ka'bah, beliau juga membawa ibunya untuk melaksanakan rukun-rukun haji, mulai dari tawaf, sya'i, dan lain-lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ketika itu? Setelah pulang dari kota Mekah ke kota Yaman, tiba-tiba di tengah perjalanan Uwais Al-Qarni berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar, aku ingin bertanya kepadamu, sungguh besar kebaikan-kebaikan yang aku lakukan kepada ibuku dengan menggendong ibuku dari kota Yaman sampai ke kota Mekah dengan berjalan kaki selama 3 bulan. Apakah perjuangan yang aku lakukan ini sudah cukup membalas kebaikan-kebaikan kedua orang tuaku? Maka pada saat itu Abdullah bin Umar berkata, wahai Uwais, kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan itu belum ada besarnya dibandingkan dengan jasa-jasa kedua orang tuamu. Setetes darah saja ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, itu belum bisa membalas semua kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itu, mari selagi kita memiliki kedua orang tua, marilah kita berbuat baik kepadanya. Dan bagi kita yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita, mari kita doakan semoga orang tua kita ini diampuni oleh Allah dan ditempatkan dengan sebaik-baiknya.